Seorang oknum polisi divonis mati setelah memperkosa dan menghabisi nyawa dua gadis cantik di Medan, Sumatera Utara. Banding yang diajukan sang polisi pun kandas. Lantas bagaimana kasus yang sempat menyedot perhatian publik ini bermula? Keluarga korban pemerkosaan dan pembunuhan yakni RF 21 tahun dan AC 13 tahun yang dilakukan oleh seorang oknum polisi ini tak kuasa menahan tangis mengetahui putri tercinta mereka meregang nyawa. Jenazah RF ditemukan di pinggir Calinsum, kawasan lingkungan Pasiran, Kelurahan Simpang 3 Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Sedangkan jenazah Aceh ditemukan di Jalan Budi Kemasyarakatan, Kelurahan Pulau Brayan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan pada Februari lalu. Ironisnya, pelaku adalah seorang polisi aktif di unit Sabara Polres Pelabuhan Belawan, tempat korban RF mencari nafkah sebagai pekerja harian lepas. Aktivitasnya sendiri pagi dia keluar pergi ke Polres lah Pak, kerja. Dia bekerja di situ ya, kami percaya Bapak Polres di sana, pihak kepolisian ya anak kami situ aman. Udah berapa tahun dia sih? Ya di situ untuk terakhir sekitar 4 bulan sebelumnya ada bekerja situ. Namun dia PKL dia di situ. mengundurkan diri, entah bagaimana situ berhenti. Setelah dia berhenti, tak berapa lama kemudian dia tidak masuk lagi ke situ kerja. Akhir tragis hidup dua gadis yang hidup bertetangga ini bermula kala sang pelaku Aibda Roni Syahputra menaruh hati pada korban RF. Berdalih ingin memberikan barang titipan, Aibda Roni rupanya sudah punya niat buruk kepada RF. Saat akan bertemu dengan pelaku, RF yang merasa tak nyaman mengajak Aceh agar menemaninya. Naas, keduanya malah menjadi korban kebiadaban Aibda Roni Syahputra dengan cara dianiaya, disekap hingga meninggal dunia. Beruntung, polisi segera membekuk pelaku. Ia pun harus duduk di kursi pesakitan dan divonis hukuman mati oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan. Aibda Roni Syahputra terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 65 KUHP. Hal yang memberatkan terdakwa, yakni perbuatannya menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan bagi keluarga korban. Apalagi salah seorang korban diketahui masih di bawah umur. Kalau menurut saya sebagai orang tua itu dikatakan puas ya, gimana anak saya bisa kembali lagi ya kan. Tapi setidaknya saya merasa lega karena udah dijatuhkan hukuman seperti ini. Tapi saya minta dari gimana saya bilang ya, kalaupun terlaksana itu memang harus dilaksanakan lah. Kalau bisa gimana jasad anak saya temukan ke rumah ini, datang tinggal jasad. Itu juga saya mau lihat jasad si Roni itu. Jangan hanya cuma katanya laksanakan tapi nggak kelihatan. Saya mau lihat jasad dia. Itu aja. Artinya Ibu akan ikuti terus? Iya, ikuti perkembangan ke depannya. Namun rupanya Aibda Roni Syahputra tak patah arah. Ia pun mengajukan banding demi mendapatkan keringanan hukuman. Kendati demikian, hakim melihat tak ada bukti yang bisa meringankan pelaku. Pengadilan Tinggi Medan pun menguatkan putusan PN Medan yang diketuk palu pada Oktober 2021 lalu. Putusan dalam perkara tersebut atas nama RS telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Medan, Majelis Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 30 Desember tahun 2021, di mana putusan PT Medan tersebut menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan yang telah menjatuhi hukuman terhadap terdakwa dengan hukuman mati, dengan pertimbangan bahwa Majelis Hakim tingkat banding dalam hal Pengadilan Tinggi Medan telah sependapat dengan seluruh pertimbangan dari
Akibat ulah bejat Aibda Roni Syahputra, lagi-lagi kredibilitas aparat penegak hukum tercoreng. Mereka yang semestinya mengayomi dan melindungi masyarakat justru memberi rasa takut dan tak segan-segan menghabisi. Kasus ini tentu menjadi kasus yang menjadi keprihatinan kita semua. Kenapa? Karena pelakunya adalah aparat penegak hukum yang seharusnya dia melakukan perlindungan ya kepada warga, tetapi justru dia melakukan tindak pidana begitu ya, yang berlapis menurut saya. Pertama, melakukan kekerasan seksual kepada 2 orang sekaligus menghilangkan nyawa gitu ya, dengan cara yang cukup sadis. Ini kan menjadi keprihatinan kita karena sejatinya dia adalah aparat penegak hukum yang ketika berlaku di masyarakat harusnya dia juga melindungi gitu ya. Ada atau tidak sedang berseragam, dia akan melekat tusinya sebagai aparat penegak hukum.